Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Pagi tadi, entah mengapa, saya terbangun lebih awal. Tepatnya pada pukul 2 dini hari. Akhirnya saya memutuskan untuk berdoa. Dan saya benar-benar merasakan manfaat yang begitu mendalam. Suasana terasa terbuka begitu saja dan ketenangan yang luar biasa sehingga dapat menceritakan seluruh isi hati saya di hadapan Tuhan. Dalam ketenangan itu saya menemukan pengenalan akan Bapa. Saat kita lemah, bingung, atau membutuhkan kekuatan, Ia adalah Bapa yang selalu hadir bagi kita. Bapa tidak pernah menolak keberadaan kita. Dan Ia bukanlah pribadi yang hanya gemar mengoreksi. Sebaliknya Ia tahu cara membangkitkan kekuatan dalam diri anak-anaknya. Ia mudah untuk didekati. Senang ketika kita menghampirinya. Dan tidak pernah menciptakan rasa takut atau jarak antara kita dan dirinya. Ia adalah Bapa yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Dalam atmosfer yang tenang dan sangat teduh, saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, Roh Kudus seperti membawa saya ke dalam pengenalan akan Tuhan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Saya merasa sangat kecil sekali untuk memahami Tuhan yang sangat besar. Sangat tidak terbatas pengenalan akan Tuhan. Bahkan segala pengenalan yang kita miliki saat ini tidak dapat menjadi batasan bagi Tuhan untuk bergerak sesuai dengan keinginannya. Ia sangat berdaulat dalam segala tindakannya. Bagian saya untuk memahami Tuhan yang sangat besar ini hanyalah dengan percaya saja. Dia segalanya. Dia berdaulat. Dan Dia bergerak seturut kehendaknya sendiri. Yang kedua, Roh Kudus kemudian menekankan bahwa terlepas dari apakah kita merasakan atau tidak keberadaan Tuhan, yang terpenting adalah percaya saja bahwa Dia Allah yang menyertai dan membuat segalanya baik adanya. Perhatikan kembali ayat-ayat di bawah ini. Yeremia 29 ayat 11 versi terjemahan baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28 versi terjemahan baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Filipi 1 ayat 6 versi terjemahan baru. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yang ketiga, damai sejahtera yang melampaui segala akal adalah suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bahkan di tengah situasi atau kondisi yang buruk sekalipun, semuanya akan baik-baik saja. Kondisi buruk tersebut akan mendatangkan kebaikan dan ada dalam kendali Tuhan. Yakinlah sepenuhnya bahwa tidak ada hal buruk apapun yang bisa menghancurkan kita atau menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Tuhan terlebih besar dan terlalu kuat dari itu semua.
Filipi 4 ayat 6-8 versi terjemahan baru. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Segala pikiran dan emosi negatif pasti akan muncul begitu saja ketika kita yakin sepenuhnya terhadap Tuhan yang mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu. Jadi, bukan sesuatu yang dipaksa, melainkan hasil dari iman terhadap anak Allah atau firman yang mengasihi kita. Begitulah seharusnya hidup kita setiap hari. Galatia 2 ayat 20 versi terjemahan baru. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang keempat, Roh Kudus akan memprioritaskan untuk membangun kekonsistenan dan ketekunan doa dalam hidup saya. Bagian saya adalah taat saja dan meyakini sepenuhnya bahwa kuasa doa akan sekali lagi memainkan peranan yang sangat vital dalam hidup kita sehari-hari. Amin.